Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Masih semangat ya hari ini ya? Semangat, Bu. Ya. Semangat, Oke, Bu. ya. Meskipun harinya sore ya kita harus tetap semangat seperti pagi hari. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang apa sudah terlihat di layar? Ada di Ya. layar. Jadi hari ini materinya adalah tentang pengenalan literasi digital. Ya, nanti kita sama-sama akan mempelajari bagaimana sih perkembangan TIK ya. Ada yang tahu nggak TIK itu apa sih kepanjangannya? Teknologi Informasi Komunikasi ya, Bu? Ya, betul sekali. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekarang coba kita perhatikan perkembangan teknologi yang sekarang. Ini ada di depan layar ini sudah tersedia sebuah contoh gambar perkembangan TIK. Di sini ada gambar logo ya, logonya itu tentang WhatsApp atau yang biasanya kita kenal dengan WA. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar tentang HP yang biasanya ada di layar Nokia. Ya, HP Nokia Connection People ya tulisannya. Kemudian yang ketiga adalah gambar BBM. Nah, pasti ya BBM ya. Bapak-bapak pasti tidak asing nih melihat logo-logo ini ya. Ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Nah, Bapak-bapak kira-kira selain ini apalagi ya yang logo-logo yang pernah kita lihat atau pernah kita kenal? Logo Facebook, Bu. Logo Facebook. Facebook, Twitter, Ya. Logo Instagram. Len, Bu. Len. Bagaimana Pak Ju? Logo Len, Bu. Ya, logo lain ya. Selain WhatsApp ada BBM, kemudian ada Line, Ada Instagram, Bu. Instagram, ada Facebook, Ada Twitter, Twitter, YouTube ya. ada Pets. Nah, ada Pets. Jadi banyak ya perkembangan sekarang ya. Nah, bener tuh. Mungkin dulu itu hanya ini yang pertama yang Nokia ini. Ya, Nokia Baru tuh ke awal BBM. mulai. Benar. BBM-nya hilang lah. Baru ada WhatsApp dan yang sebagainya. Nah, jadi pasti kita tidak asing dengan ini contoh logo-logo perusahaan di sektor komunikasi. Ya, pasti kita tidak asing dengan logo-logo ini. Nah, logo yang ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan dimulainya era perubahan. Ya, perubahan besar-besaran. Jadi, titik picu dan perubahan itu adalah perkembangan teknologi. Perubahan menjadi suatu tuntutan. Sikap kita untuk menghadapi dan memenangkan tuntutan perubahan tersebut. Bukan hanya bertahan hidup, namun perlu melakukan sebuah inovasi. Sekarang perhatikan yang selanjutnya. Kelihatan? Ya kan, Bu? Nah, di sini ada gambar HP ya, handphone dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu mungkin handphonenya seperti ini, masih kecil, tidak canggih seperti yang zaman dulu ya. Pernah nggak bapak-bapak memiliki handphone yang seperti ini? Pernah, Bu. Pernah ya? Saya Nokia, Bu. Nokia yang kecil itu, Bu. Nokia yang ini? Note. Ya, pernah ya. Jadi Nah, Bu. saya juga pernah, tapi Nokia-nya yang merek-merek seperti ini. Nah, Iya, kemudian seiring berkembangnya zaman, nah Android-nya jadinya seperti ini. Jadi layar sentuh. Jadi bedanya itu dari yang HP zaman dulu sama yang HP sekarang. Kalau yang dulu kita fungsinya ini hanya SMS dan telepon ya. Kalau yang sekarang dia bisa SMS, bisa video call, bisa nelpon, bisa nonton YouTube dan sebagainya ya. Itu mungkin bedanya
alat komunikasi zaman dulu dan yang zaman sekarang. Kemudian kita akan masuk, tapi sebelumnya saya mau menanyakan, yang sekarang Bapak-bapak alat komunikasinya sudah yang seperti ini ya? Android Sudah, semua Bu. ya? Android semua sekarang, Bu. Mantap sudah, ya. Bu. Jadi kita Iya, bisa benar. membuka informasi dari sini semua ya. Kemudian kita masuk di komponen TIK. Ya, ini komponennya ini ya, sebentar. Nah, jadi ini adalah ilustrasi menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi ya. Jadi setiap pesan atau paket yang akan kita kirim atau yang diterima tentunya ada unsur pengirim dan penerimanya ya. Jadi ada media yang kita gunakan untuk mengantar pesan atau paket. Nah, tetapi di dalam pengiriman ini pasti tentunya ada yang namanya gangguan. Nah, gangguan ini ada yang dapat kita hindari dan ada yang tidak bisa kita hindari ya. Begitu juga dengan umpan baliknya sebagai bentuk informasi. Terus ini unsur, jadi kita coba perhatikan dulu ya, tabel ini itu apakah benar TIK dan unsur-unsur komunikasi memiliki persamaan? Nih, ya kalau unsur-unsur yang pertama pengiriman atau penerima. Nah, di sini komponennya apa? Ada perangkat keras. Nah, perangkat keras ini contohnya seperti handphone atau smartphone, kemudian ada komputer, desktop, laptop, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan perangkat keras. Nah, yang disebut dengan perangkat lunak ini seperti aplikasi yang tadi kita sebutkan. Ada WhatsApp, ada Telegram, kemudian ada Line, Twitter, dan sebagainya ya. Kemudian untuk pesan atau paketnya. Nah, kan tadi kita sudah bedakan yang zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu itu kita pesannya hanya bisa seperti teks dan suara. Nah, kalau yang alat yang sekarang yang canggih sudah bisa teks, suara, gambar, atau kita video. Ya, itu dari perangkat yang sekarang. Kemudian untuk umpan baliknya, ini saya contohkan seperti WhatsApp saja ya, atau WA. Nah, biasanya kalau kita ngirim pesan ke seseorang, itu ada tiga kriterianya. Yang pertama, kalau dia centang 1, itu biasanya pesan kita itu belum terkirim atau si penerimanya itu belum memiliki internet atau lagi di luar dari jangkauan. Kemudian kalau dia centangnya 2 tetapi belum berwarna biru, dia pesan kita sudah tersampaikan namun belum dibaca oleh penerima. Yang ketiga, dia centangnya 2 dan sudah berwarna biru, berarti pesan kita sudah sampai dan pesannya sudah dibaca oleh si penggunanya. Nah, sekarang yang saya ingin mau tanyakan kepada bapak-bapak, di sini kan kita sudah belajar tentang gangguan dalam TIK, ada yang bisa kita bisa kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin dari bapak-bapak ini ada yang mau menjawab. Mungkin contohnya apa sih yang dari teknologi ini yang tidak bisa kita kendalikan dan apa yang bisa kita kendalikan? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Ya, silakan Pak Jul. saya bisa menyebutkan yang tidak dapat kita kendalikan ya, Bu ya. Ya. Yang yang tidak dapat kita kendalikan yaitu pada saat mati lampu ataupun pada saat ada kebakaran ya. Jadi kalau sudah kebakaran atau mati lampu pasti sinyal pasti hilang. Oh iya. Kalau ada badai. Menurut saya itu, Bu. Oke,
mungkin ada yang mau menambahkan untuk yang kendala yang bisa kita hadapi? Saya Bu menambahkan Bu. Ya, silakan Pak Arifin. Ini gangguan yang bisa dikendalikan Bu ya. Ya. Misalkan di perangkat lunak, di handphone, jadi lelet atau kena berat, kemungkinan harus melakukan penghapusan cache ya, atau penghapusan sampah yang perlu dilakukan, salah satunya itu. Kemudian mungkin solusinya dengan menambahkan memori ke handphonenya, entah memori eksternal atau internal bisa diperbarui, mungkin itu untuk yang gangguan yang dapat dikendalikan. Untuk gangguan tidak dapat dikendalikan Bu, mungkin salah satunya adalah jaringan internet. Karena jaringan internet kita tidak punya sendiri. Jadi apabila ada gangguan dari Telkom atau dari pusat yang punya jaringan internet, ya kemungkinan kita akan terganggu, dan itu tidak bisa kita kendalikan karena memang harus dikendalikan atau diselesaikan sendiri oleh pihak Telkom. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi ya itu ya. Jadi dari teknologi sendiri ada kendala atau gangguan yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Arifin dan Pak Juli ya. Kemudian kita bisa lanjut ke nih, perhatikan, ini ada gambar lagi. Jadi ini bayangkan ketika bapak-bapak mengirimkan sebuah paket, kira-kira apa yang kita perlukan? Sebelum kita mengirim, kita membutuhkan apa ya? Alamatnya Bu? Ya, betul sekali ya. Jadi tentunya kita harus mengetahui dulu alamat si penerima agar paket kita itu tepat sampai tujuan. Nah, jadi pihak menerima juga tentunya kalau kita memberi alamat yang sembarangan, si penerima ini tidak akan menerima paket tersebut. Nah, dia harus tahu dulu dari mana paket tersebut dikirim. Kemudian karena kita tahu alamatnya, kita mengirim, berarti kan semakin jelas siapa penerima dan siapa yang dituju atau penerimanya, kemungkinan tingkat keamanan data kita akan semakin tinggi atau semakin aman ya. Jadi kalau kita mengirim sebuah pesan atau paket, kita tidak bisa mengirimnya ke alamat yang sembarang. Jadi kita pastikan dulu alamat yang akan kita tuju ya, seperti itu. Kira-kira ada yang pernah nggak mengirimkan sebuah pesan terus salah alamatnya? Mungkin ada yang pernah? Nah itu Bu. Pernah ya? Pasti nggak mungkin dah. Mungkin ya, pasti ya, karena kita mungkin buru-buru. Alamatnya yang lama, tapi sekarang dia pindah alamat. Ya, mungkin beda, sudah ganti, atau memang kita buru-buru ngetik pesannya terus terkirimlah ke orang lain. Ya seperti itu ya mungkin contohnya ya. Kemudian ilustrasi yang ini tadi itu menunjukkan perangkat teknologi seperti rumah. Jadi rumah itu memiliki alamat dan identitas. Jadi semakin jelas itu semakin bagus ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, kita juga tidak asing ini melihatnya ya. Semakin lama semakin modern, semakin canggih alat-alatnya. Mulai dari yang seperti tadi handphonenya yang masih biasa Nokia, sekarang sudah Android. Ya, macam-macam juga jenisnya, ada yang Samsung, Vivo, Apple. Ya, seperti itu ya. Nah, apakah dari bapak-bapak ini perangkat yang saya tampilkan ini ada yang pernah baru lihat atau sudah pernah atau sudah memiliki ini perangkat-perangkat seperti ini atau belum sudah pernah memiliki Bu? Tidak memiliki ya. Tapi kan seperti laptop ini kita terbiasa sudah ya. Handphone juga terbiasa. Hampir setiap hari Bu digunakan. Hampir setiap hari kita gunakan. Nah, dalam proses pembelajaran juga apalagi di masa pandemi ini kita menggunakan yang namanya laptop dan Android ya, paling utama. Mungkin yang ininya jarang ya, tapi jarang. Itu ya masih mengenal gitu ya.
Iya Bu. Jadi setiap perangkat TIK seperti komputer, handphone itu membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi dengan baik. Demikian pula dengan platform teknologi atau aplikasinya. Nah, mungkin materi yang bisa saya sampaikan tentang teknologi informasi dan komunikasi sampai di sini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau yang mau ngasih saran lagi mungkin? Cukup Bu. Cukup ya. Jadi Cukup. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti tentang materi TIK ini Ibu anggap kalian semuanya tahu meskipun tidak dapat memiliki atau menggunakannya semua ya, tapi paling tidak kita bisa mengenal ini aplikasinya. Seperti tadi kan, ini alatnya laptop atau handphone. Kemudian seperti aplikasinya itu ada WhatsApp, ada YouTube, Line, Twitter dan sebagainya. Paling tidak kita bisa mengenal. Kemudian dengan masa yang sekarang ini, proses pembelajaran juga bisa kita gunakan dengan alat-alat yang semakin modern. Kita memperkenalkan kepada anak-anak bagaimana mungkin caranya, ya paling tidak kita memberikan pembelajaran yang positif tentang teknologi yang semakin canggih ini. Ya, seperti itu. Mungkin ya materi hari ini Ibu akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Kita ketemu untuk next berikutnya kalau dikasih kesempatan. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat saya atau buat bapak-bapak sekalian dan bisa diterapkan di masa-masa yang mendatang. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu.